Kita akan masuk bersama hadits Abu Hurairah kembali ketika Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Hadirin Allah muliakan, walaupun iman itu mau lemah mau kuat pasti isinya kebaikan, tapi semakin kuat iman kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin baik, semakin membuat hidup kita lebih baik, semakin membuat kita bahagia, semakin membuat kita tenang, semakin membuat kita tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab Mukhtar Shinkiti. Beliau menyatakan, orang yang punya iman yang kuat, maka seluruh pandangannya tertuju pada tauhidullah azza wa jalla, tertuju pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasinya, tujuan hidupnya, cara dia melihat, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia merespon, bagaimana dia berbicara, itu semuanya tertuju pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tertarik dengan hiruk pikuk dunia. Orang mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, dia nggak terlalu, itu tidak mempengaruhi dia. Orang mau terima dia, orang nggak mau terima dia, itu bukan urusan dia. Orang mau menghargai kebaikannya, orang nggak menghargai kebaikannya, itu bukan isu bagi dia. Mau pandemi ini bisnisnya sukses, mau bisnisnya berantakan, itu tidak mengganggu pikirannya. Mau hasil swab positif, mau hasil swab negatif, itu tidak menjatuhkan mentalnya, karena isunya adalah tentang iman, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai contoh swab positif, di situ ada iman, dan di saat swab negatif di situ pun juga ada iman. Ketika bisnis lancar, di situ ada iman yang harus kita jaga, dan di saat bisnis hancur di situ pun ada iman. Allah tidak akan memberikan hal buruk bagi orang-orang beriman jika ia respon dengan kesabaran. Dan di semua episode-episode kehidupan kita selalu ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, selalu ada kesempatan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kesalahan sefatal apapun, di situ ada kesempatan untuk beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Dalam sebuah kesalahan dan terkegelinciran separah apapun, di situ adalah kesempatan untuk membuat Allah senang sama kita, gembira kepada kita. Masih ingat hadis tentang taubat, bahwa Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir, lalu dia kehilangan unta dan perbekalannya, lalu dia putus asa, ia tertidur, lalu pas ia buka matanya, unta ada di hadapannya, dan dia gembira dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu,
Saking gembiranya orang tersebut dia salah bicara, Allah lebih gembira dari itu. Kalau kalau dalam kesalahan yang sangat fatal, peluang untuk membuat Allah gembira itu ada dan terbuka lebar. Lalu bagaimana jika tidak ada kesalahan di sana? Tapi memang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ujian dunia, jamaah sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Oleh karena itu, jika iman kita semakin tinggi, kualitas kehidupan kita semakin baik. Itu kan, al-mu'minul qawi khairun, lebih baik dari segi apa? Dari semua sisi. Kita sering meremehkan kata khairun, lebih baik, cuma lebih baik. Oh, lebih baik, Anda coba renungkan bagaimana kehidupan Anda akan lebih baik, akan lebih tenang, akan lebih bahagia, akan lebih berkualitas, akan lebih matang. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Makanya itulah kenapa para sahabat berusaha menjadikan seluruh aktivitas mereka penuh dengan iman. Kalau mereka duduk dengan iman. Kalau mereka berjalan dengan iman. Kalau mereka berbicara tentang hal-hal yang menambah keimanan mereka. Kalau mereka diam pun mereka bertafakkur untuk meningkatkan iman mereka. Kan begitu, ta'alau nu'min sa'atan. Marilah sejenak kita beriman. Maksudnya tingkatkan keimanan kita. Imshu bina nu'min sa'atan. Ayo jalan bareng kita beriman sejenak. Itu kan yang sudah kita bahas, bagaimana ucapan Umar bin Khattab, lalu Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Rawaha. Hadirin Allah muliakan, karena mereka tahu inilah kunci kebahagiaan, ini kunci ketenangan, ini kunci kematangan, ini kunci bagaimana kita bisa tidur nyenyak di tengah-tengah masalah yang melanda. Kenapa? Karena setiap masalah dan setiap ujian itu tidak akan menyerang hati kita, dan itu kan permintaan kita kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menyerang agama kami. Oh, ini kan dalam. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menyerang agama kami, menyerang iman kami, menyerang hati kami. Kata para ulama, iman itu khamsununat. Iman itu 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Makanya khamsununat, 5 kalimat dan setiap kalimat itu diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-i'tiqadu bil janani, nun, keyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisani, ucapan dengan lisan, nun lagi. Wal amalu bil arkani, dan diamalkan dengan anggota badan, arkani, nun lagi. Wa yazid bi ta'ati rahmani, dan bertambah karena ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan berkurang karena ketaatan kepada syaitan, nun lagi. Jadi iman itu 5 nun. Maksud 5 nun, 5 kalimat yang seluruh kalimatnya diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama apa tadi? Al-i'tiqadu bil janani. Janan itu artinya hati. Al-i'tiqadu bil janani, keyakinan dalam hati. Yang kedua, al-qawlu bil lisani. Al-qawl, ucapan dengan lisan, al-lisani. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, amalan dengan anggota badan, al-arkani, anggota badan. Yang keempat, yazid bi ta'ati rahmani, itu iman bertambah dengan ketaatan kepada ar-Rahman, kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani,
dan akan turun dengan ketaatan kepada syaitan, artinya maksiat. Taat kepada syaitan artinya maksiat. Makanya mereka jaga karena iman bisa bertambah berkurang. Makanya bagaimana kalau ngumpul dengan iman, duduk bersama, kalau bicara yang dibahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, iman itu bertambah berkurang. Itu yang dijelaskan Pak Abu Darda mengatakan itu tadi, al imanu yazdadu wa yanqus, itu kata Abu Darda. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu juga dijelaskan Abu Hurairah, al imanu yazdadu wa yanqus. Kata Abu Hurairah, iman itu bertambah dan berkurang, maka kita harus jaga dan kita harus tambah. Kita harus jaga dan kita harus tambah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kan opsinya cuma dua, kata Ibnu Qayyim. Kalau nggak naik, turun. Nggak ada stuck. Karena hidup itu jalan terus. Hidup itu nggak berhenti. Hidup itu kalau nggak naik, turun. Nggak ada, stuck tuh nggak ada. Stuck tuh artinya turun, kata sebagian para ulama. Stuck itu turun. Dan terbukti kan. Coba dalam dunia bisnis, kita stuck, kita nggak berinovasi, maka kita akan tergerus dengan yang lain. Itu artinya penurunan. Dan siap-siap gulung tikar. Hidup itu harus naik. Hidup itu harus mendaki. Nggak ada alasan untuk turun. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu tingkatkan iman kita, tinggalkan iman kita. Karena kalau iman kita kuat, hidup kita semakin baik. Khairun, semakin baik, semakin tenang, semakin nyaman, semakin lega. Orang-orang mukmin yang kuat itu tidak terdistract dengan hiruk pikuk, nggak tergoncang. Gak. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, walaupun dia melihat fitnah atau masalah besar dalam diri pasangannya, itu tidak menggoncang dia. Jadi pasangnya bermasalah nih, segala suaminya atau istrinya bermasalah, itu nggak menggoncang diri dia. Tetap aja dia on track. Nggak menggoncang sama sekali. Nggak membuat dia hancur, nggak membuat stres, nggak membuat galau, enggak. Tetap tenang. Karena bagi dia bagaimana beribadah kepada Rabbul Alamin. Karena dia yakin ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan beriman. Dia beriman bahwa ini adalah takdir Allah. Dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan gak mungkin Allah kasih takdir buruk. Pasti ada hikmah. Pasti ada pelajaran. Pasti ada kebaikan. Jadi apapun itu, makanya kita harus kejar itu, hadirin, kejar. Nah, cara mengejarnya, kata perlu dijelaskan di dalam ayat di dalam hadis yang sama. Mari kita lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar dan dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu, bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jiz, dan mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan lemah. Hadirin Allah muliakan, ini secara global cara memperkuat iman. Dijelaskan sebagian para ulama setelah Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat lebih baik kehidupannya, lebih baik keadaannya, dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Lalu Nabi mengajarkan, gini loh caranya, ihris ala infa'u, bersungguh-sungguhlah
bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagi Anda. Kata para ulama, ini mencakup dunia dan akhirat, yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Imam Nawawi rahimahullah lebih spesifik lagi menjelaskan dalam Al-Minhaj Syarah Muslim, artinya ihris ala ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, karena ketaatan itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana maksiat itu merusak dunia dan akhirat kita. Jadi sebagaimana maksiat merusak dunia dan akhirat kita, ketaatan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Jadi ihris ala ma yanfa'uk itu artinya bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mengerjakan yang bermanfaat bagi Anda, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Jadi harus sungguh-sungguh. Ini taat nggak taat? Bersungguh-sungguh. Ini bermanfaat nggak bermanfaat? Bersungguh-sungguh. Jadi kalau jelas hal ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan ini adalah ketaatan, maka bersungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz wala ta'jas, dan jangan lemah. Jangan lemah. Kata Imam Nawawi, ini menarik. Kata Imam Nawawi, catat baik-baik, wala ta'jiz wala taksal an talabi ta'ah wala an talabil i'anah. Maksud, bisa kasih lihat redaksinya lagi. Dan maksud, dan jangan lemah, artinya jangan lemah dalam berusaha selalu untuk mengerjakan yang bermanfaat, dan jangan lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan lemah di tips yang ketiga, itu mencakup jangan lemah dalam tips yang pertama dan jangan lemah dalam tips yang kedua. Jangan lemah dalam mengejar cita-cita, jangan lemah dalam mengejar hal yang bermanfaat, jangan lemah dalam mengerjakan hal yang merupakan ketaatan, dan jangan lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Oh, ini dalam jamaah sekalian. Ini yang membuat kita gagal nih, ini sebenarnya. Kita lemah. Enggak, aku udah minta pertolongan sama Allah. Iya belum sih? Pantas kita begitu ada kendala mundur, begitu ada kendala down, begitu ada kendala malas, begitu ada masalah melipir, begitu ada masalah menepi, begitu ada masalah jatuh lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Padahal kata Nabi SAW, jangan lemah dan jangan malas. Kata Imam Nawawi, jangan lemah dan jangan malas untuk mengejar yang bermanfaat, dan jangan lemah dan jangan malas untuk meminta pertolongan kepada Allah.